Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami yang berjudul Konservasi Tanah. Video ini kami susun berdasarkan pembelajaran dari Ibu Dr. Laili Agustina Rahmawati, SSI MSc. Dalam presentasi ini kami akan membahas tentang pengertian konservasi tanah, jenis dan bentuk erosi, lalu ada dampak erosi hingga metode-metode untuk menjaga tanah agar tetap produktif dan lestari. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan konservasi tanah. Jadi, konservasi tanah itu adalah upaya untuk menggunakan tanah sesuai dengan kemampuannya, serta memperlakukan tanah dengan cara yang tepat agar tanah tidak rusak. Tujuan konservasi tanah. Tujuan dari konservasi tanah ada 3. Yang pertama, mencegah terjadinya erosi, yaitu hilangnya lapisan tanah atas yang kaya akan unsur hara. Yang kedua, memperbaiki tanah yang telah rusak, misalnya tanah rusak karena penggunaan pupuk kimia berlebihan atau cara pengelolaan yang kurang tepat. Yang ketiga, menjaga serta meningkatkan produktivitas tanah secara berkelanjutan. Dengan kata lain, konservasi tanah itu bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal masa depan. Kalau tanah rusak, pertanian terganggu dan ujung-ujungnya kita semua yang akan terdampak. Selanjutnya, mari kita membahas tentang erosi tanah. Erosi tanah adalah proses hilangnya lapisan atas tanah atau topsoil yang biasanya terjadi akibat aliran air hujan, arus permukaan, ataupun hembusan angin. Secara umum, erosi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama erosi geologi, di mana erosi ini terjadi secara alami dan lambat. Yang kedua, erosi dipercepat, yaitu erosi yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan pertanian tidak berkelanjutan. Tanah mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus akibat kekuatan alam yang bekerja di permukaannya. Abrasi terjadi akibat aliran air baik dari sungai maupun hujan yang mengikis permukaan tanah secara bertahap. Korasi dan deflasi merupakan proses erosi oleh angin yang membawa partikel-partikel kecil dan mengikis batuan di daerah terbuka atau kering. Abrasi terjadi di wilayah pesisir ketika gelombang laut menghantam daratan dan menyebabkan pengikisan pada batuan pantai. Ekshalasi atau erosi glasial disebabkan oleh pergerakan es yang perlahan mengikis permukaan bumi di daerah bersuhu rendah. Berbagai proses ini menunjukkan bahwa angin, air, gelombang, dan es adalah agen alami yang membentuk lanskap bumi secara dinamis dan berkesinambungan. Air memiliki peran yang penting pada proses erosi tanah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu siklus air. Pada siklus air yang meliputi, pertama ada presipitasi atau air hujan, kemudian yang kedua ada evaporasi atau penguapan, kemudian yang ketiga ada transpirasi atau penguapan dari tanaman, kemudian yang keempat ada infiltrasi atau peresapan air ke tanah, yang kelima ada perkolasi, yaitu gerakan air ke lapisan bawah. Selanjutnya, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi. Di antaranya yang pertama itu adanya deforestasi, yaitu penggundulan hutan tanpa adanya reboisasi. Kemudian yang kedua adanya overgrazing atau penggembalaan ternak secara berlebihan. Yang ketiga yaitu faktor iklim, seperti cuaca hujan yang tinggi dan tidak merata. Yang keempat yaitu metode bercocok tanam yang tidak tepat, seperti bertani di lereng tanpa adanya terasering. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, itu adanya kebakaran hutan yang menghilangkan lapisan pelindung tanah. Erosi tanah menimbulkan dampak yang serius, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung terjadi di lokasi erosi, contohnya hilangnya lapisan hara tanah, turunnya produktivitas lahan, dan kerusakan bangunan konservasi seperti parit dan teras. Sementara dampak yang tidak langsung antara lain pendangkalan waduk dan saluran air, terjadinya banjir dan kekeringan, penurunan kualitas mata air, dan berkurangnya pilihan penggunaan lahan di masa depan. Nah, selanjutnya ada metode konservasi tanah, di mana kita bisa mengatasi erosi dan menjaga tanah itu agar tetap subur. Kita dapat melakukan konservasi tanah dengan cara 3 metode. Metode yang pertama adalah metode vegetatif, di mana metode vegetatif ini kita bisa memanfaatkan tanaman seperti
tanaman penutup tanah. Yang kedua ada sistem strip cropping atau menanam bergaris. Yang ketiga ada agroforestry, yaitu kombinasi antara pertanian dan kehutanan. Nah, metode selanjutnya ada metode mekanik, di mana di metode mekanik ini kita bisa melakukan perlakuan fisik terhadap lahan, seperti membuat terasering, kemudian ada membuat parit air, kemudian ada pembangunan balong air atau kolam penampung air. Yang ketiga ada metode kimia, di mana pastinya menggunakan bahan kimia ya, seperti PVA atau pengawetan vegetasi air. Kemudian ada PAM, pengelolaan air mikro, dan emulsi bitumen. Dari ketiga bahan kimia yang disebutkan tadi dapat berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah dan memperkuat agregat tanah agar tidak mudah terkikis. Itulah tadi penjelasan kami mengenai konservasi tanah, di mana dengan menjaga tanah sama saja kita menjaga kehidupan, karena tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat pula. Semoga video ini bermanfaat dan berwawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.